Bismillah ya Allah ya didoain. Kenapa malu ya? Wah. Ya kenapa? Apa sih? Apa sih? Kok mau, Bu? Gak mau kenapa? Malu. Kenapa malu? Wajahku jelek. Hah? Wajahku jelek. Oh, wajah jelek di sini. Keluar tapi ya. Keluar wajahmu. Keluar wajahmu tak bersihin ya. Iya. Tak buat cantik ya. Iya. Walah rek. Aduh, Salam Ah, Indonesia coba. nanti. Cantik kan? Iya. Sudah keluar apa enggak? Keluar. Ya sudah, duduk ada sana. ayo, Ayo keluar. jangan takut. Ya. Kakinya kayak ke atas. Kakinya ke atas. Duh, kenapa jadi kuntilanak sih? Dulu kenapa hidupnya? Dulu banyak dosa, Bu. Dosanya apa? Banyak. Iya, aku pengen tahu biar Bu Ningsih nggak jadi kuntilanak. Jangan, Mbak, enak. Lah Nah, makanya iya. nggak enak biar nggak jadi kamu dulu gimana? Banyak dosa. Dosanya apa? Itu yang suka itu. Itu yang mana? Ya, itu yang dibilang oh, Kutiba ala ibni Adam hazzahu minaz zina. Anak Adam itu ditulis bagian tubuhnya ada zina. Fazinal ainun nazar, zina mata pandangan, zina tangan menyentuh, zina hati berkehendak. Sedangkan kemaluan yukadzibuhu wa yusaddiquhu. Mata memandang, kemaluan memperturutkan mata atau mendustakan mata. Kalau memperturutkan mata dilanjutkannya dengan perbuatan zina, zina yang hakiki. Kalau tidak maka hanya zina majazi, kiasan. Matanya berzina, lidahnya berzina, tangannya berzina. Apakah perbedaan zina yang jelas dengan zina di hati? Zina yang jelas hukumannya dua. Kalau tidak lempar batu sampai mati atau dicambuk 100 kali. Sedangkan zina mata, zina hati, zina otak, ilusi, pikiran yang terlintas macam-macam segera ditutup. Allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, orang-orang yang ketika terlintas yang buruk yang kotor dilawan dengan 3, zakarullah, langsung ingat pada Allah, fastaghfirullah li dzunubihim, astaghfirullah, walam yusirru, stop, tutup, putus, jangan lanjutkan. itu suka itu nakal. Itu betul juga. Oh, betul juga merebut suami orang. Ketika Nabi ditanya, dosa apakah yang paling besar? Beliau menyebutkan, syirik, membunuh, dan berzina dengan istri tetangga. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, zina yang paling besar adalah berzina dengan istri tetangga, karena akibat buruk dari kejahatan zina akan menjadi berlipat ganda sesuai dengan kehormatan yang telah dicabik-cabik. Berzina dengan wanita yang telah bersuami lebih besar dosa dan hukumannya daripada berzina dengan wanita yang tidak bersuami. Sebab berzina dengannya berarti telah merobek kehormatan suaminya, menghancurkan rumah tangganya, dan mencampurkan keturunan yang bukan dari benihnya, serta pelanggaran terhadap hak sang suami yang lainnya. Jadi perbuatan itu sangat besar dosa dan kejahatannya daripada berzina dengan wanita yang tidak bersuami. Jika ternyata suaminya masih tetangganya, bertambah lagi kesalahannya, yaitu menyakiti tetangga. Suka tuh susu. Iya. Terus apa lagi? Sing susu hati-hati lo ya. Iya, Apa Pak. lagi? Ya yang buruk-buruk itu. Oh, yang buruk-buruk itu. Terus kamu disiksa kubur bagaimana? Hancur semua badanku, Bu. Diapain? Dipukul, dibakar, dirantai, ditusuk dari bawah ke atas sini. Sakit semua, Bu. Inilah penghuni neraka yang akan diikat dan dibelenggu dengan rantai. Neraka adalah tempat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang lebih banyak melakukan amal buruk selama hidupnya. Mereka akan diperlakukan dengan hina,
Terlebih kepada orang-orang yang kafir, mereka akan dipasangi rantai belenggu di lehernya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala." Al-Quran Surat Al-Insan ayat 4. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, sambil mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api. Al-Quran Surat Ghafir ayat 71 sampai 72. Panjang sekali, kenapa? Iya itu tadi. Kenapa tadi? Karena zina itu, Bu. Terus lidahmu kenapa panjang? Aku suka bohong. Macam-macam siksa kubur yang mengerikan. Pertama, diperlihatkan pemandangan neraka. Kedua, dipukul dengan palu dari besi. Ketiga, alas dari api neraka. Keempat, disempitkan kuburnya hingga remuk tulang belulangnya. Terakhir, ditemani amalan buruk. Satu sama lain saling benci gitu. Ayat yang ditengok Nabi waktu Isra Mi'raj itu, nampaknya ada perempuan, tangannya kukunya dari besi, mencakar-cakar wajahnya. Itulah perempuan yang suka mengadu domba, menceritakan aib orang lain, ribah dan namimah. Ribah, namimah itu jelek. Yang sampai buat nama anak ibu siapa? Yang pertama ribah, yang kedua namimah. Ribah, menceritakan aib orang lain. Namimah, berkelahi antara si B dengan si C, gara-gara lidah si D mengadu domba mereka. Membuat mereka bertengkar, membuat mereka berkonflik. Cerita gimana? Aduh, lidahku dipotong-potong, Bu. Coba cerita aku seru Biar yang lain tahu. Biar nggak kayak gitu. Biar orang lain tahu, biar nggak seperti itu. Iya, Bu. Terus kupingmu kenapa melebar? Aku suka dengar gosip orang, ntar aku sebarin lagi, tapi aku tambah-tambahin gitu. Kalau bro. Iya Bu, aduh Ntar aku ngeri ya. tambahin, aku kurangin gitu. Kenapa baumu melecor? Melecor. Itu kan aku udah bilang tadi ditusuk dari bawah ke atas sini, Bu. Memang ditusuknya sekali apa? Jangan sekali, gak mungkin kalau sekali. Lah, Bu, terus yang namanya siksa kubur ya ditusuk, ditarik, ditusuk lagi terus. Terus begitu? Iya. Aduh, ngeri. Sudah, jangan berdosa. Aduh, dunia ini udah mau kiamat. Kalau ditusuk dari bawah ke atas, kenapa perutmu tetap gede? Ini kan yang dari dulu itu, Bu. Semua perbuatan siksanya Benih-benih itu, benih-benih. Lah ya, perbuatannya, setiap perbuatannya sendiri-sendiri. Kenapa perutnya gede begini? Dari benih-benih. Benih-benih apa? Yang dari laki-laki itu. Oh, spermanya orang laki-laki. Iya, Bu. Jadi perut besar begini. Iya, Bu. Oh, terus baru tahu lu. Perutnya membesar ini Bu. Oh, perutnya ini membesar, gede sekali, gede panjang. Isinya segala macam. Segala macam. Isinya apa aja? Mengerikan, Bu. Apa? Mengerikan apa aja? Itu binatang-binatang dalam kubur itu. Semuanya di sini. Tersiksa. Bau. Dia nangis. Panas. Loh, niat. Nggak bisa tobat. Udah nggak bisa. Nggak bisa tobat. Udah nggak bisa Perut tobat. ingat ya, ini perutnya gede tapi membusuk. Ini ada banyak lubang, ini banyak lubang, ini banyak lubang, ini banyak lubang. Yang keluar kepalanya ular, yang keluar kepalanya. Sudah, Bu, menjijikkan sekali. Makanya hidup di dunia hati-hati. Kalian itu punya janji sama yang dia. Makna sesungguhnya hidup adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Ketika sakit itu pun ibadah. Ketika sedang morat-marit itu pun kalau karena Allah maka dia menjadi ibadah. Jangan kita pahami bahwa yang namanya ibadah itu hanya sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Yang namanya ibadah itu hanya baca Quran, baca tabarak, baca yasin, baca fatihah, banyak sholawat. Itulah ibadah. Tidak, orang yang sakit pun ibadah. Bahkan ibadah yang paling tinggi bukan baca Quran, bukan jihad fisabilillah, bukan sholawat, bukan zikir,
Ibadah yang paling tinggi adalah ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya? Kalian diciptakan buat ibadah. Jangan ingkarin itu. Hidup itu cuma sementara. Kalau kalian berdosa kayak aku, menderita kalian dalam kubur. Belum lagi nanti kiamat kalian akan lebih sengsara. Siksaan pedih tanpa henti yang dirasakan penghuni neraka menimbulkan penyesalan yang mendalam. Karena penyesalan itulah membuat mereka tidak henti-hentinya menangis hingga air mata mereka pun habis. Setelah terkurasnya air mata, kesedihan mereka ternyata belum juga hilang. Mereka pun menangis, namun dari mata mereka bukan lagi meneteskan air mata, melainkan darah yang keluar membanjiri badan mereka. Sungguh penduduk neraka akan menangis di neraka. Seandainya perahu dijalankan di genangan air mata mereka, niscaya perahu tersebut akan berjalan. Kemudian mereka akan menangis darah sebagai ganti air mata mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Badanku sekujur ini melepuh semuanya. Panasnya minta ampun. Api dunia itu nggak ada apa-apanya dibanding api neraka. Ini kulitnya tidak sama dengan kulit kita. Kulitnya gosong sama merekat-merekat ini. Melepuh. Kayak kita merebus hati. Kayak kalian panggang itu gimana lah itu kayak rebus gitu. hati terus dipanggang itu langsung pelecar. Kalau sate dipanggang baunya enak. Ini enggak, tubuhku bau semua. Sangat konyol kalau orang mengatakan tidak ada masalah saya disiksa dulu neraka, toh akhirnya saya akan masuk ke dalam surga. Ini perkataan syaitan yang akan menyesatkan setiap mukmin yang akhirnya menganggap remeh dosa. Subhanallah, Allah mengatakan sesungguhnya api itu sampai ke dalam jantung manusia dan api itu melengket pada mereka. Inna alaihim muqsadah. Tidak cukup sampai itu teman-teman sekalian. Allah menutup surah ini dengan kalimat kata ulama yang luar biasa. Kalimat ini menandakan siksaan yang luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Fi amadin mumaddadah kata Allah, dan mereka akan diikat di tiang-tiang yang bergelantungan. Kata ulama tafsir, penutupan surah ini luar biasa kalau orang memahaminya. Kalau kita tancapkan tiang di atap masjid ini, lalu kita ikat seseorang di situ, kemudian dibakar ruangan ini, dia bergerak kiri kanan pun tetap akan merasakan panasnya api siksaan tersebut per detiknya. Sebenarnya aku ngingetin, sebenarnya aku tadi nggak mau keluar. Terus? Tadi aku ke situ panas, nggak tahan aku. Terus kamu dapat hasil uang seperti melakukan zina gitu? Kamu buat foya-foya seperti ini? Bu. Disiksa bagaimana? Setiap yang aku makan itu jadi nanah, darah, bara api yang panas. Gosak adalah cairan yang paling menjijikan di neraka. Gosak ini adalah saripati atau perasannya penghuni neraka. Hasil dari siksaan berupa darah, nanah, potongan daging yang berhamburan dan berbau busuk yang keluar dari tubuh manusia penghuni neraka. Saking banyaknya, darah dan nanah ini mengalir dan membentuk sebuah genangan yang berbau sangat busuk. Bau bangkai busuk neraka yang sangat menusuk berasal dari cairan ini. Kemudian cairan menjijikan ini diminumkan kepada penduduk neraka yang sangat kehausan. Namun cairan ini tidak membuat rasa haus hilang, melainkan mereka semakin merasa tersiksa setelah meminumnya. Mataku rasanya mau copot. Kepalaku mau pecah, Bu. Aku nggak pernah sholat dulu juga, Bu. Aku seneng kehidupan duniawi glamor. Semua kenikmatan dunia aku icipin, Bu. Aku pikir umurku panjang, aku masih bisa bertobat kapan-kapan. Ternyata tidak, Bu. Yang di atas nyabut nyawaku langsung seret. Aku belum sempat bertaubat. وهم يصطرخون فيها وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يرد الله عز وجل عليهم فيقول أولم نعمركم 60 سنة 70 سنة 30 سنة 20 سنة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Kalian
Jangan berpikir umur kalian panjang, berpikirlah ulang. Belum tentu. Sakitnya minta ampun, Bu. Sakitnya minta ampun, Bu. Terus? Enggak. Andai kan aku dikasih kehidupan kedua, aku enggak mau. Enggak mau buat dosa, Bu. Enggak mau. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Di dunia itu kalau nyakitin orang pasti dapat balasan. Gak usah menunggu mati. Di dunia aja sudah dibales. Iya. Terus kamu kenapa kamu kena dukun? Aku disiksa kubur, Bu. Aku nggak tahan, Bu. Nggak tahan. Aku di apa itu yang gini-gini itu. Oh, di yang ada asapnya dukun itu. Menyan sajen. Itu keluar gini-gini. Terus aku tuh ditarik sama dia. Terus dia janjiin aku. Apa dijanjiin? Aku bebasin kamu kalau kamu mau nurut sama aku. Nanti kamu siksa orang ini sampai dia mati. Terus? Gitu. Kamu disuruh nyiksa ibu ini? Iya. Sampai mati? Iya. Terus kamu dijanji dukun begitu? Terus setelah itu kamu ini nggak dapat gimana? Kamu mau kemana? Kelaparan, Bu. Mau makan sama apa kamu? Gak tahu. Kasih doa ya. Jangan, panas. Nggak apa-apa. Panas, Bu. Iya, kalau begitu. Ini biasanya doa aku panasan. Ya, nggak coba dulu. Coba dulu. Emang beda? Beda lah. Makan. Beda. Enak kan? Iya. Sudah? Kenyang kamu? Belum kenyang sih, tapi nggak apa-apa. Ya, ini kenyang kan? Udah aku kenyang. Udah kenyang? Udah nggak boleh kemana-mana, di sini aja ya. Main di sini. Iya, di sini banyak banget temennya. Kamu tahu nanti orang-orang sakit di sini, banyak kumpul orang sakit. Di sini banyak orang teraniaya. Jadi kamu nggak usah menyakitin orang lagi, nggak usah ikut dukun lagi ya. Makasih Bu, ini pelajaran nih Bu nih. Kalau di sini banyak pelajaran. Nanti setiap orang nanti aku ceritain ya. Ini Mbak ini lihat itu YouTube-nya tiap hari. Ya, nggak apa-apa. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran di situ ya. Iya, makanya Bu, aku dulu menyesal. Kenapa dulu aku hidup nggak ada YouTube Ibu? Oh, aduh, mati kapan sih gue? Lama Bu. Oh, lama kan belum. Tahun berapa matinya? 1860. 1860. Wong aku lahir 73. Oh. 19, bukan 18. Belum ada YouTube ya? Belum, jauh. Udah. Maktu Pade. Adanya Kata Yusuf. bapaknya ada. Udah. Ada. Ada Yusuf. Ini tiap hari kita pukulin Bu ini Bu. Ya, sekarang ayo diambilin. Temennya diajak keluar. Namamu siapa sih ini lo? Mau dikirim doa ini lo sama yang nonton ini lo. Jangan kirim doa buat aku percuma. Doa dirimu sendiri. Nah. Kaya mau ngirimi doa sing anu awake dhewe blakraan. Setiap ucapan yang kalian ucapkan, pikir dulu ntar nyakitin hati orang. Lah yo bingung ngirimi doa awake dhewe nyenyek. Introspeksi diri dulu. Mau doain orang dinya sendiri belum tentu mau kemana. Lah iya. وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر. One of you and I is one. Allah, the Lord of the worlds.